warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga ibadah saum Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ramadan tahun ini baca Qur'annya lebih baik, sedekahnya lebih baik, dan semua rangkaian ibadahnya lebih baik. Lanjutin obrolan kita bersama Chef Haryo. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita belajar lagi sambil masak ditemanin beliau nih. Ya, kita mau mempersembahkan menu-menu yang teman-teman bisa coba di rumah, Chef. Ini menu 3 langkah. Tuh. Tiga langkah. Buka lembar es, ambil, olah, masak. Jadi, oh sesimpel itu. Nah, sekarang apa nih, Chef? Ini saya ada boneless Boneless paha. itu? Boneless itu ayam Tanpa sudah tulang. dibuang tulang. Tanpa tulang. Saya suka dengan bagian paha atas, Ya, ya. Lalu saya hilangkan tulangnya, Oh, sedikit garam. atas ya, oke. dan lada putih tapi dulu. pegang garamnya nggak gini kan, Chef? Kan Enggak. lagi ada yang ngetren. Yang keriting. Gini. Nah, itu. Nah, gitu kan. Garam, lada. Oke. Chef, katanya paha kurang sehat. Kata siapa? Ada yang bilang karena nyuntiknya di situ. Oh, Hah? Enggak ya? jadi begini. Kenapa ada ayam suntik? Ya, Ayam suntik itu sebenarnya ayam broiler. broiler. Itu timbul karena ledakan penduduk, Pak. Ah, Intinya begitu. kebutuhan banyak. Kebutuhan banyak, baby Ayam nggak born, cukup, iya. ayam nggak cukup. Akhirnya teknologi pangan atau industri pangan Menyesuaikan itu. mempelajari tentang ayam dan terjadilah ayam broiler tadi. Broiler. Ayam broiler itu usianya 45 hari, Langsung potong. dari kecil sampai besar. Wah, cepet banget ya. Iya. Tapi Bismillah, ketika kita Bismillah niat kita untuk makan sehat, tidak berlebihan. Nah, Tidak berlebihan. halal pula, disembelih Halal dengan nama pula. Allah. Iya. Insya Allah thayyib. Nah, seperti Gitu. ini. Ini adalah komposisi, Ustadz. Ya, Nasi ini saya untuk usia 40 tahun ke atas, ya, saya 40. 40. Saya 46. Wah, abang. Ini 60 gram. Oh, segitu aja. Kemudian sayuran harus lebih banyak. Banyak. Ya. Dan saya menyarankan sayuran yang mentah Ya. atau sayuran yang segar, Segar. yang tidak dimasak. Ya, ya. Jadi ketika kita makan salad, kalau belajar dari orang bule ini, kenapa mereka makannya saladnya fresh? Ya. Karena ketika fresh kita mendapatkan 100% manfaat fiber, Oh, 100% manfaat vitamin, 100% 100% manfaat dari kandungan vitamin-vitamin dan mineralnya. Makanya ya, lagi segar begini. Gitu. Oke. Oke. Nah, sayur. Kemudian tadi Bagusnya untuk sahur apa berbuka? ini untuk sahur dan berbuka bagus. Sahur berbuka bagus. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim tidak berlebihan dalam menyantapnya. Ya, ya, sip. Ya. Daging ini minyak ya. Ya. Ini minyak. Kenapa memilih paha ayam? Karena Ya. ini yang disebut dengan dark meat atau Ya. daging yang gelap. Daging gelap itu kandungan lemaknya lebih banyak dan kandungan airnya lebih banyak. Ya. Dan ini membuat lezat. Kemudian katanya kulit nggak sehat. Nggak sehat kalau makannya berlebihan. Tapi kalau makannya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah. untuk nikmat, untuk mensyukuri nikmat Allah, maka boleh saja. Asik banget sih. Pada intinya makan itu selama konsepnya halal, insya Allah baik buat Kalau badan. halal tuh pastilah udah. Dari Allah udah baik pasti baik. Dan Kalau jangan- itu aja ya. Yang jangan- penting jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Karena di agama pun kalau berlebihan gulu. Gulu berlebihan. makan berlebihan termasuk gulu? Coba, enggak kalau misalnya berlebihan dalam agama. Oh, Contoh gitu. bayangin, sholat subuh 2 loh, Allah minta 2. 2. Tapi dia kasih 10. Haram malah, bid'ah itu. Kenapa? Karena kita mengada-ngadakan urusan ibadah berlebihan atau mengurangi 4 jadi 1. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh terlalu berlebihan. Gitu kan? Mencintai berlebihan juga nggak boleh, Chef. Mencintai Gitu. berlebihan nggak boleh. Chef ini soalnya berlimpah cinta nih. Iya. Berlimpah cinta. Saya tahu makanya nggak boleh berlebihan. Akhirnya nanti antum jadi sakit kalau terlalu mencintai. Iya. Ya, dan Allah harus di atas segala cinta. Gitu teman-teman ya. Jadi mencintai pasangan karena Allah, Iya, mencintai anak karena Allah, karena Allah. Mencintai masakan ini pun karena Allah. Jadi itu bukan- mencintai anak. Iya. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran benar ya bahwa Iya. anak dan istri bisa menjadi ujian. Jadi fitnah, ujian. Apa sih itu seperti apa? Wahzarhum, kata Allah, wahzarhum, hati-hati kepada mereka. Kenapa? Karena istri dan anak itu bisa memalingkan kita dari ketaatan. Belajar dari Nabi Nuh alaihissalam. Karena saking sayang. Saking sayangnya berat sekali kan kemudian.
Makanya Ibrahim ketika meninggalkan Bunda Siti Hajar dan Ismail itu berat banget untuk meninggalinnya. Tapi karena ini perintah Allah, tinggalin. Belajar cinta dari Ibrahim alaihissalam. Nah, belajar masak dari Chef Aryo. Chef, itu kalau ada garis-garis supaya apa, Chef? Ini ya, supaya ini namanya motif. marking. Markingnya aja ya. Tanda saja, dia lebih kepada estetika aja. Gimana supaya nggak lengket, Chef? Kan sering Supaya nggak orang- lengket ya, kita nggak boleh terburu-buru dalam memasak. Oh. Memasak karena lillahi ta'ala. Iya. Jadi memasaknya dengan hati yang tenang, niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaruh, Chef. Ngaruh. Tuh. Karena masak loh. begini, ketika saya umroh, saya bertanya, kenapa makanan di sana begitu nikmat? Di tanah suci nikmat sekali. Padahal ayam bakar nasi basmati. biasa, iya. Tapi begitu nikmat sekali. Kalbu saya berkata di sana, Haryo, semua makanan bertasbih pada Allah. Jadi hidup itu. Jadi kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka bahan makanan ini akan mentransfer rasa, mentransfer keesaan Allah, ketahuitan, rasa syukur, bisa makan semotong daging nikmat yang dibakar di atas wajan ini. Oh, ini puasa makin berkah nih. Insya Allah ya. Masakan dari Chef Rasa Aryo. syukur itu, Ustadz. Iya. Kebayang nggak sih ada orang loh yang nggak bisa makan ayam? Iya. Wah, minyaknya itu ya. Nah, Aroma. jadi boleh-boleh aja makanan berlemak itu boleh, asal tidak berlebihan. Ini apa, Chef? Ini adalah bumbu marangi. Bumbu marangi itu, Gimana cara buatnya? bumbu marangi itu bawang putih, Bawang putih, bawang merah, bawang merah, ketumbar, ketumbar, kemudian kecap manis, kecap manis, minyak, dan gula. minyak sama gula. Terus Dihancurin, di Dihancurin. blender jadi seperti ini. Oh. Nah ini punya, Bumbu dia marangi. ingat, dia sangat manis, dia punya karamelisasi. Kalau pakai kuas boleh nggak? Boleh, Boleh ya. tapi saya nggak punya. Karena saya masaknya gini aja ya. apa adanya. Soalnya masaknya bisa di pantai, bisa di hutan ya. Nah, ini sebagai olesan terakhir. Kenapa? Karena dia mengandung gula dan kecap manis. Oh. Artinya dia bisa merubah warna. Dia bisa membuat gosong. Gosong. Jadi terakhir aja sebagai olesan. Iya. Nih. Oh iya ya. Warnanya lebih cantik. Jadi cantik ya. Cantik ya. Jadi makin ngacai. Ngacai. Masya Allah, Masya Allah. Ngiler. Tuh. Nah, kita lihat baliknya. Tuh ya, Iya, dia iya, sudah iya. berubah. Tapi harus tetap dimatangkan. Matangkan dulu. Pelan-pelan. Chef, kalau misalnya pengalaman Chef ketika keliling dunia, ya masakan Indonesia tuh menurut Chef ketika ke luar negeri ya, ke beberapa negara saya pernah gitu ya, bangga nggak sama masakan Oh, Indonesia? saya nomor satu yang paling bangga dengan tanah air. Jadi begini, 25 tahun yang lalu saya sangat liberal, saya sangat western banget, merasa bahwa dunia barat lebih baik dari saya. Iya. Dunia barat lebih baik dari Indonesia. Iya. Karena semua peradaban, Iya. hak asasi Dia paling manusia maju. paling maju, paling keren pada waktu itu. Tapi satu hari ketika saya sedang wawancara pekerjaan, kamu dari mana? Ik ben out Indonesia, saya dari Indonesia. Iya. Kamu bisa masakan Indonesia? Itu bahasa apa? Belanda ya? Belanda. Kamu bisa masakan Indonesia? Saya lama Ustadz jawabnya. Kenapa? Malu? Bisa, tapi tidak yakin. Karena apa? Preferensi saya makanan Prancis, makanan Itali, makanan Barat lah. gitu. Beda kelasnya. Ya, lah, saya berpikirnya dulu lebih keren mereka. Nih. Tapi ternyata pertanyaan itu begitu menampar saya. Saya orang Indonesia, saya harusnya lebih tahu tentang rendang, tentang sate ayam, tentang nasi goreng, tentang sayur lodeh, tentang filosofi rendang, tentang filosofi makanan rawon. Saya malu. Di sana saya membuka buku Soekarno di bawah bendera revolusi. Iya. Di sana nasionalisme saya terbakar. Oh. Karena di sana dikatakan Soekarno bilang, kamu akan melihat indahnya negerimu ketika kamu sudah berada di luar negeri. Nah, Di situ saya belajar tentang terminologi makanan Indonesia di Belanda. Karena di sana apa makanan Indonesia yang bagi antum ya, apa ya, ngebanggain banget di antara semua banyak lah. makanan Indonesia itu yang jelas tanahnya itu subur sekali. Jadi dari Sabang Sampai Merauke. sampai Merauke itu punya gaya, punya style, punya sejarah, punya cerita di Yang balik berbeda. makanan yang berbeda dan mempunyai cerita yang sangat tua. Usia makanannya tua. Kita mencontoh tanah Aceh, Iya. tanah Rencong. Iya. Itu tanahnya subur banget, Iya. sehingga menghasilkan bumbu dan rempah yang sangat eksotik Iya. dan sangat banget. Pindah ke Padang, ke Iya. Minang, tanahnya tidak kalah subur. Iya.
Bumbu yang dihasilkan juga melimpah-limpah bumbu, melimpah bumbu. Di situ rasa syukur saya terhadap alam Indonesia. Ke bawah lagi, ke Pulau Jawa. Wah itu gemah ripah loh. Kalau bicara soal ketahanan pangan, PBB kan sekarang kan sedang ngomong soal kita udah duluan ketahanan pangan. Kita udah ribuan tahun yang lalu bicara soal ketahanan pangan. Lumbung padi. Tapi Chef, sekarang kita malah banyak yang kelaparan Chef. Nah, Kan Chef Aryo punya program 1000 itu tuh. sedekah 1000. Saya wajib dukung tuh teman-teman, kita wajib dukung sedekah 1000 untuk makan orang loh Chef. Jadi Chef Aryo tuh mikirin orang gitu loh. Jadi begini, saya itu kepingin gini loh, bahwa semua orang itu bisa makan yang cukup, bisa makan yang memenuhi kebutuhan gizinya. Saya nggak suka dengan isu kelaparan. Tidak ada alasan kelaparan di Indonesia. Nah, pertama, masyarakatnya ramah sekali. alamnya kaya. Alamnya kaya, sangat kaya. Tapi ada apa masih ada kelaparan di Indonesia? Masih ada kurang gizi di Indonesia. Jangan-jangan tuh yang disebut dengan kemiskinan terstruktural. Ya, dimiskinkan. Dimiskinkan. Chef, Wah, begini Chef. Masya Allah. Nah, Wih. kita oles dengan kecap manis dan ketumbar, bawang putih, bawang merah Ya. sebagai pewarnanya. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, ini nikmatnya. Sudah cukup Ustadz. Ya. Nah, kita tidak ingin membuat gosong karena hati-hati ketika dipanggang dia akan menjadi gosong. Ya. Kita hanya ingin merubah warnanya Warna saja. agar cantik seperti ini. Wih. Mantap ya? Padahal ayam aja nih dulu, kayaknya luar biasa banget. Cukup. Jadi bisa dipraktekkan di rumah. Nah, Ya Allah. memang kenikmatan memakan paha ayam itu dipanggang dari mentah, dibumbuin marinasi dengan bumbu yang bagus, lalu dipanggang dengan api kecil hingga menjadi kuning kecoklatan. Kalau istilah internasionalnya golden brown. Golden brown. Dan wangi. Ini wangi ketumbar loh. Ketumbar. Iya, pantas saya tadi. Wangi apa ketumbarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah. Kalau umrah tuh Bismillahi Allahu Akbar. Memulai kebaikan. Nggak dipotong Chef, nggak perlu, nggak apa-apa. Nggak perlu. Potongnya di meja aja. Nah, ini ada potongan. Ini apa nih? Cabai dan bawang merah. Bawang merah. Lalu kecap manis. Untuk bumbunya, wah coba kita lihat diapain Mas Chef hari ini. Kayaknya nggak lengkap kalau kita makan nggak ada rasa pedes-pedesnya. Iya. Ini sebagai saus pendamping yang kita taruh di sampingnya atau di atasnya boleh. Gitu. Ya Allah, aduh, langsung pingin buka puasa. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini ayam bakar ala-ala, nggak ada bahan. Pokoknya semua pasti insya Allah jadi. Tapi hebatnya Islam saya. Apa tuh? Nggak boleh menghina makanan. Tidak boleh menghina makanan. Itu Rasulullah yang baru mengajar. tahu kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kalau nggak suka dia diamin. Kalau suka dia makan. Nggak pernah. Kok istem ya? Kok gosong ya? Kok asin ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Dengan makanan aja nggak boleh hina. Apalagi orang, Chef. Iya. Keren ya Islam ya? Keren ya. Keren ya? Semuanya diurusin. Mau diurusin. Itu aja nggak boleh ya. Jadi teman-teman jangan menghina. Yang ada apa? Membawa pulang. Makasih. Chef Aryo, insya Allah kita akan lanjutkan masakan-masakan yang lebih jos lagi dengan menu yang sederhana. Tetap bersama Cinta Quran. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Yuk ikut pesantren kilat bersama Riko. Selama 10 hari dari tanggal 29 April sampai 8 Mei 2021. Dengan donasi sebesar Rp350.000, teman-teman sudah bisa ikutan pesantren kilat bersama Riko dan membantu menghapuskan buta aksara Quran di Indonesia loh. Mau tahu kegiatannya apa aja? Ada tadarus Al-Quran bersama, ngecas energi kebaikan bersama mentor yang keren-keren supaya semangat kita nyala terus, jelajah sains Al-Quran dan ada percobaan-percobaan serunya loh. Terus kita akan ditantang untuk bikin karya kreatif, video keren, dan mind mapping. Nah, serunya lagi, kita akan diajak ke negeri Rasulullah dan merasakan keseruan Ramadan di berbagai negara. Seru banget kan? Ayo gabung sekarang. Caranya masuk ke link ini ya. Linknya sudah Riko taruh
taruh di bio Instagram Riko ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp berikut. Sampai ketemu nanti. Dah.